Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk talabul ilmi atau mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas, kembali sama-sama mengkaji kitab Adab dan Akhlak Islami. Adab dan Akhlak Islam. Membahas adab ini merupakan bagian yang penting di dalam agama. Sebagaimana disebutkan sebagai sahih rawahu Ibnu Majah, inna likulli dinin khuluqa. Sesungguhnya bagi setiap din atau agama memiliki akhlak. Sesungguhnya bagi setiap din atau agama memiliki akhlak. Orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dari Sahih Abu Dawud dan Syalbani mengatakan hasan, ana za'imun baitin fi rawdil jannah liman taraka al-mira'i wa in kana fil qalb. Nabi bersabda, aku menjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa baitin fi jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Nabi bersabda, aku akan menjamin suatu rumah di surga bagi bagian yang tenang, bagi orang yang meninggalkan berdusta meskipun dia apa? Bercanda. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasna khuluquhu. Nabi bersabda, aku akan menjamin ya sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, kita ingin beradab, ingin berakhlak sesuai dengan akhlak adabnya Islam. Tentunya kita harus belajar adab akhlak Islam.
Seseorang tidak akan mungkin dia itu bisa berada atau berakhlak tanpa belajar. Nah, karena akhlak adab itu tidak ditentukan dengan uruf atau kebiasaan masyarakat. Nah, tetapi adab akhlak itu sesuai dengan apa? Nah, apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sabdakan. Nah, masuk kepada pembahasan lanjutan akhlak dan adab. Nah, bab mengucapkan salam atau memberikan salam. Nah, ya, kita akan bahas. Bertanya yang pertama. Murojaah, dan ingat, karena ilmu itu kalau nggak diamalkan, tidak dimurojaah, dia akan lupa. Maka kita murojaah dulu. Pertanyaan pertama adalah, apa hukumnya mengucapkan salam dengan berisyarat saja tanpa ucapan? Boleh? Habis? Boleh putar? Atau rincian? Atau nggak boleh? Atau pas? Nah, itu sekarang. Nggak boleh Ustaz kalau dari barang. Yang pertama hukumnya haram, dan dilarang, tidak boleh jika hanya isyarat saja tanpa ucapan. Apa sebabnya? Karena menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tusallimu tasliman Yahud. Janganlah kalian mengucapkan ucapan Yahudi. Kenapa? Kenapa? Kita taslimu bil ru'us wal isyarat. Karena mereka isyarat itu dengan apa? Dengan isyarat kepala, anggukan kepala, atau dengan telapak tangan, atau dengan apa isyarat ini. Nah, kemudian lagi rincian berikutnya apa sekarang? Kalau lagi sholat Ustaz. Yang kedua nggak boleh, yang kedua berarti boleh. Boleh kapan? Boleh berisyarat saja. Kapan? Pas lagi sholat Ustaz. Dan contohnya adalah dalam kondisi sholat. Tapi ada versi lain. Dia boleh berisyarat itu untuk menjawab salam, ya, bukan ucapan kita apa? Mengucapkan salam, bukan jawab salam. Masa orang enggak mungkin gitu ya. Harus paham biar kita bisa praktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biar ilmu tujuan kita belajar untuk diamalkan, tidak lebih. Sekarang pas pusat, kamu tahu ya? Pas Ustaz. Tidak besar, bukan di lapangan. Ada, Pak. Jika diucap salam dengan isyarat saja, diucap apa dengan ucapan itu dibolehkan. Nah, contohnya, ketika jarak jauh, sorry. Jadi intinya yang pertama dilarang, yang kedua dibolehkan. Ya, dibolehkan itu apa? Jika jaraknya apa? Jauh, itu pun dibarengi dengan apa? Ucapan. Dia orang mengerti bahwasanya dia sedang mengucapkan salam. Nah, tanya berikutnya. Bagaimana cara menjawab salam ketika sholat? Nah, silakan, Bang. Saya isyarat tadi ya. Nah, lalu betul isyarat, betul. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya.
Apa hukumnya mengucapkan salam kepada wanita? Nah, ini harus detail, wanita. Mengerti? Apa hukumnya? Jawab salam dengan isyarat. Apa benar hukumnya mengucapkan salam kepada para wanita? Apa? Tidak boleh. Rincian berinci, tidak boleh mengucapkan sebuah hukum kalau itu ada rincian. Saya ketika di Yaman begini juga belajar itu murojaahnya lama, murojaah mulus kalau sebelum dimulai pelajaran tanya satu-satu semuanya. Jadi tujuannya apa? Biar yang nggak datang kemari dia ingat kembali, jadi dapat ilmunya. Yang lupa juga biar ingat, yang ingat lebih tajam. Nah, ibarat pisau, nah kalau sering diasah dia akan apa? Tajam. Jadi murojaah. Ayo berarti. Tidak boleh pas di mana, tidak boleh pas karena kita sering komunikasi sedikit kalau kita sehari-hari. Apa hukumnya? Atau haram atau Boleh Ustaz? boleh? Tapi dirinci. Rinciannya apa? Yang pertama, Dengan isyarat. yang isyarat aja. Kalau ibunya, begitu. Kalau ibunya begitu, gimana ini? Kalau ibunya juga awal juga kan? Ustaz, begitu. Gimana Pak? Ayo, rincian nih. Harus keluar kepala sebenarnya ya. Di situ begitu ya, kadang ingat saat ditanya itu lupa. Grogi. Pas, Masya Allah. Masya Allah, dari orang. Untuk wanita muda, hukumnya tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya kenapa nggak boleh? Karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau fitnah bisa boleh nggak? Kalau tidak menimbulkan fitnah boleh atau tidak? Boleh. Jadi rinciannya yang pertama jika untuk wanita muda boleh. Untuk wanita yang muda boleh. Yang kenal boleh, tidak kenal? Ini bisa bahaya kita. Jadi gimana separangannya? Bisa bahaya. Kalau kenal boleh, tidak kenal nggak boleh. Jangan sampai orang tua jauh gini ada. Coba dia anak kalau saja jauh, yang muda dulu. Ayo, santri, silakan. Jadi alain, jawab. Kita memberikan salam kepada wanita, apa hukumnya? Masa dengan sahabat salam gimana? Gimana nih? Boleh lanjut nih kalau nggak paham. Karena intinya belajar itu diamalkan ya. Kita belajar dan mengamalkan ilmu itu tujuan. Walaupun satu hadis kita paham, diamalkan itu manfaat, bagus sekali. Baik yang disampaikan tapi nggak diamalkan sama sekali, sedikit manfaatnya. Ayo. Alam syahwat ya, kita belum. Tanya, kita belum. Wajar lah. Lah, berarti terus mau aja. Dari ini, maju nih. Yang pertama. Nah, jika wanita muda yang sendirian tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Jika ramai, maka boleh. Misalnya ajar ke akhwat. Ada yang muda, yang tua, cantik, ya yang apa? Yang semua kan bukan semua ya. Saya boleh begitu.
Assalamualaikum. Nggak mungkin. Bahaya nanti. Bahaya. Nah, jadi boleh. Yang kedua, sahih. Nah, terus, nah juga boleh. Kalau wanita muda atau setengah muda ya, jalan sendirian, boleh kita salam dulu ya. Wanita muda jalan sendirian ya, pantai. Nggak boleh ya, jangan sahih. Lalu, yang berikutnya. Lalu, ya katakan loh. Ketawa katakan. Ya. Nah, apa adanya masuk rumah yang sedang tidak ada penghuni? Ada kita sendiri masuk rumah kita sendiri, nggak ada orangnya. Apa yang dijawabkan doanya? Salamnya bagaimana? Ayat salamnya bagaimana? Udah, itu langsung. Gimana? Kan setiap alam pasti akan terjadi tuh. Rumah kita huni, pasti akan terjadi kita balik itu kosong atau kita harus pergi semua sekeluarga kita kunci saat masuk rumah, pasti gitu loh, pasti terjadi. Ulang. Assalamualaikum. Siapa dalamnya ini? Assalamualaikum itu selamat pada kamu. Banyak jin kan? Apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini termasuk amal baik atau tidak? Jawab. Jika orang bertemu sama kita langsung bertanya tanpa kita jawab, ia tidak jawab pertanyaan itu, apakah beradab atau tidak? Apa? Misalnya anak, datang begini, saya nggak jawab. Gak mau jawab. Anak berakhlak atau tidak berakhlak? Kenapa? Sahih, masya Allah ya. Sahih. Itu benar ya. Nah ya. Ada sebuah hadis lain. Nah, ya. Man bada ingkara biqauli salam la tujibu. Barang siapa yang mulai membicarakan tanpa didahului salam maka jangan kau jawab. Ini yang beradab seperti itu kan jawab. Tapi kebalikannya, orang-orang itu kalau kita nggak jawab, ini sombong sekali, nggak beradab. Itulah manusia ya, karena nggak paham adab, membahas perkara adab, sudah susah gitu. Artinya nggak pernah belajar adab, bicara adab, jadi keliru. Seperti orang banyak sekali ya, ini nggak punya adab, jual beli, ditanya jual beli adabnya apa? Nah ngerti ya, mana adabnya? Wah, bingung ya. Makanya belajar ya, belajar. Kita bahas pada malam ini, semoga cukup waktu ya. Nah, masalah berjabat tangan yang kita bahas ya, berpelukan yang kita bahas. Kapan berpelukan dibolehkan? Ucapan salam tentu apa? Jabat tangan. Ini yang sunnah. Ucapan salam tentu apa? Berpelukan. Kapan berpelukan di sini? Saat lama nggak jumpa. Yang pertama, yang kedua, ketika pulang dari salam. Setiap hari ketemu, setiap pekan ketemu, setiap kajian peluk-pelukan. Ini maksudnya apa ini? Ya, jadi dilihat. Nah, ya. Nah, berikut kita bahas mengenai mencium kan tadi bahas. Perhatikan ya. Mengenai mencium kita bahas. Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh mencium kepala sebagai penghormatan kepada yang dituakan. Boleh. Jadi bisa di zaman kami itu orang-orang biasa mencium apa? Kening. Sedangkan mencium tangan maka dianggap makruh oleh sebagian ulama. Cium tangan dianggap makruh oleh siapa? Sebagian ulama. Syekhul Islam Taimiyah menukil dari sebagian fuqaha bahwasanya mereka menamakan mencium tangan dengan
sujud kecil. Sedangkan mencium kedua pipi dan mulut, maka ini dilarang dan tidak dibolehkan. Itu jangan, wah kalau cium tangan cium mulut. Nah, ya. Sedangkan mencium kedua pipi dan mulut, maka itu dilarang, tidak dibolehkan. Pelarangan dan pengharamannya lebih ditekankan lagi. Apabila itu dapat menafikan syahwat. Cium pipi ya, cicipi, bahasanya orang ya. Yang disyariatkan adalah apa? Mencium kepala. Yang disyariatkan. Kemudian sebagian ulama membolehkan mencium tangan orang-orang salih dan ulama-ulama yang terkemuka ini sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh mencium tangan. Sebagian mengatakan apa? Boleh jika siapa? Orang-orang salih. Seperti para ulama, tokoh-tokoh terkemuka, dia boleh cium tangan. Apabila dilakukan dalam rangka keagamaan dan memakruhkan mencium tangan orang selain mereka, dan tidak boleh mencium tangan anak laki-laki tampan yang berwajah mulus, artinya laki-laki itu sendiri seperti perempuan, tidak boleh. Kemudian ya terus dengan kitab Al-Syiah Fatwa Imam Nawawi, apabila seorang ingin mencium tangan selainnya, apabila hal tersebut disebabkan kezuhudan, kesalihan, ketinggian ilmu, kemuliaan, kedudukan atau hal-hal semacam itu yang merupakan predikat keagamaan, maka tidak dimakruhkan. Dikatakan Nawawi, jadi mencium orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu agama seperti Ustaz, Syekh misalnya, itu dibolehkan kata Nawawi dan tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan. Kata siapa? Imam Nawawi, disunahkan. Maka gak boleh salahkan orang setelah mutlak, gak boleh, karena ulama sendiri pun beda pandangan perkara ini. Karena dahulu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pernah mencium tangan Umar. Abu Ubaidah pernah mencium tangan Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan apabila disebabkan oleh kekayaan, saya kaya, kemudian apa? Urusan perbendaharaan hartanya, kekuatan atau kekuasaannya, dia punya kekuasaan, atau punya kedudukan di masyarakat. Nah, pejabat atau semacam hal itu, maka mencium tangannya adalah makruh, bahkan sangat dimakruhkan. Kata siapa ini? Imam Nawawi. Jadi yang benar bagaimana mencium tangan itu dirinci. Jika kepada orang yang kedudukan ilmu agama, maka hukumnya boleh. Jika seperti anak mencium tangan orang tua, ini boleh, tidak masalah. Bahkan dianjurkan, disunahkan. Ya, anak cinta orang tua. Nah, dia dianjurkan. Syekh berkata ya dalam kitab Silah As-Sahihah, bahwasanya mencium tangan seorang alim, orang yang berilmu, ya, itu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ingat, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ini apa mencium tangan siapa? Ulama. Yang bisa menyebabkan si alim biasa bagaimana menjulurkan tangannya kepada siapa? Murid-muridnya. Dia nggak boleh. Akhirnya apa? Nanti gurunya cium tangan saya. Ayo. Ini nggak boleh. Ini apa yang tidak boleh? Ini nggak boleh. Ya, ini apa yang tidak boleh. Apalagi ada pemahaman lain. Kalau cium tangan kiri sampai bolak-balik, ada keberkahannya. Yang ada ingus nempel di situ. Nah, ya. Kadang seperti itu kan. Menurut santriwati yang cium tangan kiri, ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua,
Syarat kedua, tidak menyebabkan si alim tersebut menjadi takabur. Yang kedua, tidak menyebabkan si alim menjadi takabur, sombong, merasa lebih dari yang lain. Ini sombong namanya. Yang ketiga, tidak menyebabkan diabaikan sunnah berjabat tangan. Sunnahnya apa ketemu itu? Berjabat tangan. Itu sunnah. Disebutkan dalam hiburan fatwa Syekh Ibnu Humaid bahwasanya tidak pantasnya seorang laki-laki mencium ibunya di bibirnya dan tidak pada saudarinya, bibinya, ya, bibi dari bapak, dari ibu, ataupun seorang dari mahramnya. Mencium bibir itu khusus bagi siapa? Untuk siapa? Istri saja. Nah, sebagai orang Syiah, lakukan. Nah, ya, jadi paham? Rincian tentang masalah sunnahnya itu adalah berjabat tangan. Tahu berjabat tangan? Ya, satu salaman, tidak melepaskan salaman berjabat tangan itu sebelum siapa yang ngajak salaman. Bagaimana? Lepaskan dulu. Kalau dia mau lepas, tekan juga tahu deh. Tadi dulu. Nah, ya. Kemudian masalah berpelukan ini dirinci ya. Berpelukan itu dibolehkan. Nah, ketika apa? Bagi musafir, orang yang berpergian atau balik di safar atau lama nggak jumpa. Nah, paham? Nah, lanjut. Berikutnya poin ke-33. Bukan merupakan kebiasaan ulama salaf di zaman Nabi dan para sahabatnya untuk berdiri demi menghormati seorang sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang sekarang. Kita bahas apa? Berdiri untuk menghormati orang. Nah, misalnya, ya, kita lagi di masjid, datang, ya, wali apa? Wali bed, atau ustaz, berdiri semuanya untuk menghormatinya. Kok berdiri? Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Ya. Nah, disebutkan sebuah hadis sahih. Di dalam buku juga disebutkan. Lam yakun yang berkata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih mereka para sahabat Nabi cintai daripada Rasulullah. Qala, dia berkata, wa kan idza ra'ahu, dahulu sahabat itu jika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqumu lahu. Nabi tidak apa? Berdiri. Ya. Lama ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Karena mereka mengetahui ketidaksukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ya apa? Seperti itu. Nah, Syekh Muhammad bin Zaid menjelaskan dipahami. Nah, ya, hadis yang tadi kita baca juga disebutkan di hadis yang lain, ya. Man ahabba an-nasul qiyaman, barang siapa yang suka saat berdiri untuknya, fatabawa ma'adanna, maka hendaklah dia bersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini apa? Dia berdiri untuk menghormati orang. Nabi katakan apa? Siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Syekh Muhammad, ya, dan Najib menjelaskan dipahami itu hadis ini bahwa seorang muslim yang suka dihormati oleh manusia yang berdiri ketika ya memasuki suatu majelis, maka mendapat ancaman neraka. Di kajian ustaznya datang, lama datang ustaznya berdiri semuanya. Misal datang di majelis atau saat di mana? Di kelas, semua kelas semuanya. Pak Amin datang, dosen, diri semuanya. Tidak boleh. Silakan seperti itu. Silakan. Atau pejabat misalnya. Tidak boleh. Namanya praktek para sahabat bagaimana ya? Tapi enggak seperti itu. Nah, kita yang paham bagaimana kalau ada lakukan, kita jangan ikutan berdiri.
Kita jangan apa ikut-ikutan berdiri. Nah, apakah jadi tahu ya masalahnya berdiri nggak boleh itu seperti itu ya. Tapi berdiri untuk menghormati tamu boleh tidak? Boleh. Ya bisa tamu datang kita berdiri untuk bukakan pintu, persilahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tamu pulang kita berdiri, persilahkan, silakan keluar. Nah, cuci tangan dulu, sendalnya gitu ya, boleh. Ini nggak masalah. Ya, meskipun siapa dia orang itu. Nah, ya, perhatikan kita tadi kebaca dulu, baca. Akan tetapi Nabi SAW juga berdiri untuk menyambut seorang yang baru datang dari suatu perjalanan yang jauh, sebagaimana yang diberikan di sana bahwa beliau pernah berdiri menyambut kedatangan Ikrimah, menyambut tamu. Ya, nah Ikrimah datang. Kemudian Nabi pernah bersabda kepada kaum Ansar ketika Sa'id bin Mu'adz datang, "Qumu ila sayyidikum." Qumu ila. Berilah kalian kepada penghulu kalian untuk menolong dan menyambutnya. Nah, begitulah ketika saat datang untuk memberikan keputusan hukum berkaitan dengan Yahudi Bani Quraisyah. Nah, jelas ya. Kemudian dan paling bawah diperhatikan. Namun apabila di antara adat istiadat suatu masyarakat itu adalah menghormati orang yang datang dengan berdiri, ya, kalau ditinggalkan akan mengakibatkan orang yang datang itu meyakini bahwa dia tidak diberikan haknya, sementara dia tidak mengetahui adat yang sesuai dengan sunnah, maka yang lebih maslahat adalah berdiri untuk menyambutnya. Ini siapa perkataan penulis. Nah, karena sikap seperti itu lebih mendatangkan masalah karena hubungan antar sama manusia dan untuk mengikis rasa permusuhan dan kebencian. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak tahu, nggak tahu hukum, dibolehkan. Jadi seperti itu. Sedangkan bagi orang yang mengerti adat ya suatu kaum yang mengenai dengan sesuai dengan sunnah, tahu nih ada sunnah ya, dia boleh nyambut apa? Seseorang dengan berdiri, di majlis dengan berdiri. Ya. Nah, yang paham ini maka meninggalkannya ini apa tidak masalah. Ini apa perkataan penulis, tapi yang benar adalah perkataan atau praktek siapa? Para sahabat. Nah, ya. Nah, perhatikan ya. Maksud hadis ini. Qumu ila sayyidikum. Hadis yang di atas ya. Nabi pernah bersabda kepada kaum Ansar ketika Sa'ad bin Mu'adz datang. Qumu ila sayyidikum. Berilah kalian kepada penghulu kalian untuk menolong dan menyambutnya. Ada tambahan riwayat. Fa'anzalu betulkah dia? Maka dia lebih. Ashabul wurud turunnya hadis ini diceritakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW memintanya untuk memberikan putusan hukuman kepada Yahudi. Maka ia menunggangi keledai dan tatkala sampai, maka Rasulullah perintahkan kaum Ansar, ya, untuk apa? Qumu ila sayyidikum. Berilah kepada penghulu kalian. Artinya apa? Untuk menolong dan menyambutnya. Maksudnya apa sih menolong sini? Menolong itu, nah, ya, untuk membantu Sayyid. Nah, ya, artinya untuk menolong. Dia datang untuk berikan pertolongan. Ini yang dapat Sa'id bin Mu'adz. Nabi kita kan berdiri, artinya berdiri menyambut. Lafaznya menggunakan ila, qumu ila, bukan pakai qumu lahu. Ini perbedaan dalam bahasa Arab ya. Nah, di hadis yang di awal 33 halaman 113 ada yaqumu lahu, berdiri untuk menghormati beliau. Di sini qumu ila. Dalam bahasa Arab ini ada perbedaan. Ada apa? Ada perbedaan. Masalah apa? Kalau qama ila, nah, ya, ini dibolehkan ya, dibolehkan. Jadi qumu ila.
Nah, artinya apa? Bermakna segera tolong dia. Dari apa? Dari turun dari mana? Dari keledainya. Turun, bantu. Bantu apa? Pegangkan atau bagaimana? Nah, kalau kamalahu ini maknanya apa? Dilarang. Sebabnya apa? Berdiri untuk pengagungan. Ini enggak boleh. Contohnya tadi jelas, saat di majelis datang seorang, kemudian apa? Berdiri. Semuanya berdiri. Ini enggak boleh. Nah, apa tujuannya? Untuk penghormatan yang berlebihan, pengagungan. Nah, tapi sekedar berdiri saja, seperti contoh tadi, seperti tamu datang, kita sambut, kita persilahkan, ini nggak ada masalah. Sama saat pulang, ya ini dibolehkan. Nah, paham ya? Paham ada iskal? Paham diri? Pak Yuri? Pak Dena? Nggak ada iskal? Artinya ada muskil itu ada yang rancang. Kurang paham? Mau tahu? Sudah. Anak muda biasanya, orang tua ini paham. Anak muda ini paham kan? Nah, ya, langsung maksudnya ada dua bahasa. Apa hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya begitu ya? Nah, hukumnya dibolehkan Allah Pak. Yang nggak boleh apanya? Musik sih nggak boleh. Paham ya? Karena syair, bait syair itu dibolehkan selama apa tidak mengandung unsur syirik sama apa? Syahwat. Makanya lagu-lagu semua lagu-lagu yang atau hafal zaman-zaman dahulu itu cuma nggak boleh. Kalau lagu dangdut atau lagu-lagu pop, jazz, rock itu kan berisikan apa? Dalamnya syahwat. Kalau nggak ada musiknya nggak boleh. Tapi kalau bersyair, karena syair sama ya, lirik ya, yang nggak ada syahwat sama syair kan hukumnya boleh. Nasyid, binasyid. Nah, Allah Ta'ala. Kalau diri itu boleh, Allah Ta'ala. Yang lain? Itu sebagai penghormatan, bukan penghormatan. Untuk pengagungan atau tidak pengagungan. Nabi aja sahabat jawaban seperti itu. Jadi paham ya? Kalau paham jangan berdiri. Tapi jika dia nggak paham, jadi di buku apa ada perintah kita makan apa? Boleh ya? Nah, jika apa yang kita, jika dia dapat tidak mengetahuinya. Paham ya? Yang lain? Belum azan? Belum azan kan? Belum ada bunyi sih kan? Dari sekarang lagi pertanyaan? Gak ada? Pak Imam? Cukup? Nah, doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.